Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada kali ini saya akan menyampaikan tentang ma'rifatullah bagian 1, yaitu tentang definisi ma'rifatullah. Jadi definisi dan konsep ma'rifatullah dalam pandangan para sufi ini pandangannya berbeda-beda dan sangat mendalam dalam menggabungkan aspek intelektual, emosional, spiritual. Kalau menurut saya sendiri, ma'rifatullah adalah pengenalan terhadap Allah yang melampaui pengetahuan rasional dan teoritis. Ini adalah pengalaman langsung dan menyingkap atau kasyaf tentang hakikat Tuhan, di mana seorang merasakan kehadiran Allah secara nyata dalam setiap aspek kehidupannya. Selanjutnya saya akan coba kutip pandangan-pandangan dari para tokoh terkenal yang kita kenal sebagai para sufi terkemuka yang ada di dunia ini tentang definisi ma'rifatullah. Kalau menurut Imam Al-Ghazali dalam karyanya Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa ma'rifatullah adalah ilmu yang tertinggi dan paling mulia. Bagi Al-Ghazali, ma'rifatullah adalah pengetahuan yang dicapai melalui hati yang bersih, yang diperoleh melalui tazkiyah an-nafs atau pembersihan jiwa, dan ibadah yang tulus. Ia menegaskan bahwa ma'rifatullah tidak bisa dicapai hanya dengan mempelajari ilmu-ilmu lahiriah, tetapi harus melalui pengalaman spiritual yang mendalam. Menurut Imam Al-Ghazali, bahwa ma'rifatullah adalah pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu dalam keterkaitannya dengan Allah. Bagi para sufi, pengetahuan ini bukan sekedar pemahaman sifat-sifat Tuhan secara teoritis, melainkan juga pengalaman dan penyaksian keesaannya dalam segala sesuatu. Itu adalah pendapat Imam Al-Ghazali. Definisi ma'rifatullah menurut Ibnu Arabi. Kalau Ibnu Arabi dalam bukunya Fasus Al-Hikam dan buku Al-Futuhat Al-Makkiyah memandang ma'rifatullah sebagai puncak dari perjalanan spiritual seorang hamba. Menurut beliau, ma'rifatullah adalah pengetahuan yang diperoleh melalui kasyaf atau penyikapan ilahi dan musyahadah atau penyaksian langsung terhadap Tuhan. Ibnu Arabi seringkali mengkaitkan ma'rifat dengan konsep wahdatul wujud atau wahdatul wujud ini wahdah al-wujud wahdatul wujud atau wahdah al-wujud atau kesatuan eksistensi, di mana seseorang menyadari bahwa seluruh alam ini adalah manifestasi dari wujud Tuhan yang satu. Menurut Ibnu Arabi, ma'rifatullah ada kesadaran penuh bahwa hanya Allah yang wujud secara mutlak, sementara segala sesuatu selainnya hanyalah refleksi dari wujudnya saja. Maksudnya gini, jadi di luar Allah, semua yang kelihatan adalah refleksi dan manifestasi darinya saja. Dengan demikian, dengan mencapai ma'rifatullah, seseorang mampu menyatu dengan kehendak Tuhan dan melihat dunia ini sebagai tanda-tanda kebesarannya. Itu kalau menurut Ibnu Arabi. Bagaimana dengan menurut Jalaluddin Rumi? Kalau menurut Jalaluddin Rumi, di mana Jalaluddin Rumi ini adalah seorang penyair dan sufi besar. Dalam karya-karyanya seperti Masnawi dan Diwani, Syamsi Tarbizi,
menggambarkan bahwa ma'rifatullah adalah sebagai perjalanan cinta yang membawa seorang hamba lebih dekat kepada Allah. Bagi Rumi, ma'rifatullah adalah pengetahuan yang diperoleh bukan melalui akal, melainkan melalui hati yang dipenuhi cinta kepada Tuhan. Ia menekankan bahwa ma'rifatullah adalah pengalaman penyatuan antara hamba dan Tuhannya, di mana ego individu luluh dalam lautan cinta ilahi. Rumi juga mengatakan bahwa pengetahuan sejati bukanlah apa yang dipelajari, melainkan apa yang dialami. Baginya, ma'rifatullah adalah transformasi batin yang mengubah cara pandang seseorang terhadap dirinya, dunia, dan Tuhan. Itu kalau menurut Jalaluddin Rumi. Definisi ma'rifatullah selanjutnya coba kita lihat dari pendapat Al-Junaidi Al-Baghdadi. Kalau menurut Al-Junaidi Al-Baghdadi adalah di mana Al-Junaidi Al-Baghdadi adalah salah satu pendiri tasawuf ortodok, memandang bahwa ma'rifatullah adalah sebagai pengenalan terhadap Allah yang diperoleh melalui ibadah yang ikhlas dan pemahaman yang mendalam tentang sifat-sifatnya. Dalam pandangannya, ma'rifatullah hanya bisa dicapai oleh mereka yang telah mencapai makom-makom ruhani tertentu, yaitu orang-orang yang hatinya telah bersih dari segala keterikatan dunia. Jadi kalau Al-Junaidi ini menyatakan bahwa ma'rifatullah adalah hasil dari kombinasi antara ilmu, amal, dan ketaatan. Ia menegaskan bahwa ma'rifatullah adalah rahasia ilahi yang hanya dibukakan kepada hamba-hambanya yang telah terpilih. Itu pendapat dari Al-Baghdadi mengenai ma'rifatullah. Coba kita lihat lagi tentang ma'rifatullah menurut Risalah Al-Qushairiyah, yaitu yang merupakan karya besar dari Al-Qushairi yang membahas ma'rifat dalam konteks pengalaman para sufi. Jadi secara keseluruhan, para sufi memandang ma'rifatullah sebagai inti dari semua pengetahuan, di mana seorang hamba tidak hanya mengetahui Allah dengan akalnya, tetapi mengalami dan menyaksikan kehadirannya melalui pengalaman, melalui hatinya. Jadi ma'rifatullah ini adalah puncak dari perjalanan spiritual yang membawa seseorang menuju pengenalan langsung terhadap Tuhan dan kesatuan dengannya. Itulah definisi tentang ma'rifatullah yang disampaikan oleh atau yang dikutip dari pendapat para sufi. Juga tadi saya juga sudah sampaikan juga ma'rifatullah, definisi ma'rifatullah menurut saya pribadi dan pendapat para tokoh-tokoh terkenal yang di dunia Islam ini dikenal sebagai para sufi yang mengajarkan kepada kita semua tentang ilmu ma'rifatullah. Jadi pada bagian kedua ini saya hanya akan menyampaikan tentang definisi kata ma'rifatullah menurut tokoh-tokoh besar di bidang ilmu ma'rifat. Semoga apa yang saya sampaikan walaupun sedikit bermanfaat dan berguna bagi para pemirsa video-video di YouTube kami dalam rangka pembelajaran tentang ilmu ma'rifatullah. Mudah-mudahan bagi siapa saja yang ingin belajar ma'rifatullah, saya akan mencoba menerangkan sedikit demi sedikit supaya bisa dipahami, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berguna dan bermanfaat buat para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjut pada bagian ketiga nanti, yaitu tentang tujuan mencapai ma'rifatullah. Jadi sekian dulu pembawaan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.